Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya sehat kan? Nah, kita ketemu lagi, tetapi kalian belajarnya di rumah. Pak Johan memberikan materi berupa video pembelajaran untuk praktek hari ini. Sudah siap praktek? Pinter. Baik, sebelum mengawali pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, baik, Pak Johan lanjutkan. Untuk praktek hari ini, yaitu praktek tentang gerak dasar berlari. Kemudian ada juga variasi dari gerak jalan, lari, lompat, lalu loncat. Nah, jadi nanti yang kita praktekkan di awal yaitu gerak dasar berlari dan juga variasi gerak dasar dari jalan, lari, dan lompat. Kemudian berikutnya, setelah variasi ada juga gerak kombinasi. Jadi gerak kombinasi itu adalah gerak gabungan dari gerakan yang pertama digabung ke gerakan yang kedua. Jadi nanti dikombinasikan untuk menjadikan gerakan baru. Nah, jadi nanti tahapannya dari yang dasar dulu, kemudian kita naik satu tingkat lagi ke variasi. Kemudian yang ketiga yaitu kombinasi, ya, yang tadi Pak Jan sudah jelaskan. Jadi digabungkan gerakannya. Setelah kombinasi, nanti yang terakhir kita latihan tahap-tahap bagaimana cara yang benar mempraktekkan start jongkok. Jadi nanti start jongkok kita praktekkan dari tahapan awalnya bagaimana, aba-abanya bagaimana. Nanti kita praktek bersama-sama. Sudah siap? Sekali lagi Pak Jan tanya, sudah siap? Pinter. Nah, baik. Sekarang silahkan mempersiapkan diri untuk praktek. Terima kasih. Baik, Pak Jan lanjutkan kembali. Kita sebelum memasuki praktek yang pertama dan sampai akhir nanti, kita peregangan dulu, ya. Peregangan selalu dimulai dari kepala sampai ke kaki. Nah, baik. Untuk variasi peregangannya, silahkan kalian melakukan peregangan sendiri. Karena apa? Di kelas 1 sudah Pak Johan ajarkan bagaimana kita peregangan untuk pemanasan tubuh kita yang sederhana saja, seperti menekuk, ya, menarik, seperti itu. Yang penting badan kita sudah diregangkan untuk persiapan praktek. Baik, sudah siap untuk praktek yang pertama? Pinter. Untuk praktek yang pertama yaitu tadi gerak dasar lari. Lari ada dua. Yang pertama lari lambat, jadi gerakannya itu lebih lambat. Yang kedua lari cepat, jadi gerakannya lebih cepat. Nah, bisa dipahami? Bagus. Jadi untuk yang pertama kita praktekkan lari, yaitu lari lambat dulu, kemudian lari cepat. Perbedaannya apa? Jelas. Yang pertama pada posisi tubuh. Yang kedua pada kecepatannya, ya kan? Nah, sekarang kita coba untuk yang lari lambat dulu. Jadi lari lambat biasa juga kalian kenal dengan istilah jogging, yang biasa baik dilakukan pada pagi hari. Baik, kita praktekkan yang pertama yaitu lari lambat. Sudah siap? Lari lambat seperti jogging, jadi pelan. Sekali lagi. Oke, itu tadi lari lambat. Jadi tidak seperti saat kalian yang full power untuk berlari, tapi lambat saja. Kita nikmati seperti lari jogging. Sekarang yang kedua, lari cepat. Nah, lari cepat perbedaannya apa dengan lari lambat? Posisi tubuh. Jadi lari cepat agak membungkuk. Sama, pandangan juga tetap harus ke depan. Jadi harus ke
depan. Jangan ke samping, tapi lurus ke depan. Nah, dan posisi badan agak membungkuk. Yuk kita praktekkan. Sekali lagi, posisi badan membungkuk. Baik, itu tadi untuk di pertama, yaitu lari. Jadi ada lari lambat, lari cepat. Bisa dipahami? Pinter. Baik, sekarang kita masuk di praktek yang kedua, yaitu praktek tentang gerak dasar, variasi, lari, lompat, dan loncat. Nah, bagaimana prakteknya? Nah, untuk prakteknya yaitu ada Pak Johan pilih dua, yaitu melompat melewati rintangan. Yang kedua yaitu lari zigzag. Sudah siap? Baik, kita persiapkan untuk praktek tahap yang kedua tentang variasi lari, loncat, dan lompat. Baik, Pak Johan lanjutkan. Sekarang kita masuk di tahap kedua. Tadi di awal masih gerak dasar. Sekarang kita masuk pada tahap variasi. Jadi gerakan kita divariasikan. Tidak hanya lari, tidak hanya loncat, tetapi kita variasikan. Baik, untuk praktek di tahap kedua ini, yang pertama nanti ada jalan jinjit. Jadi seperti biasa kita jalan, hanya yang membedakan pada posisi kaki. Kita menggunakan ujung kaki. Nah, bisa dipahami? Bagus. Sekarang yang kedua, meloncat tanpa awalan. Jadi kita meloncat tidak berpindah atau tidak berpindah posisi pada awalan kita. Jadi posisi awal kita, ya di situ kita nanti melakukan loncatan. Bisa dipahami? Bagus. Sekarang yang ketiga, nanti melompat melewati rintangan. Nah, apabila kalian praktek di rumah, rintangannya bebas, tidak harus membeli, tetapi boleh menggunakan alat yang ada di rumah. Jadi tidak membeli alat yang ada di rumah, entah itu kardus atau sepatu, bisa ditata untuk rintangan kita melakukan variasi gerak. Kemudian yang keempat yaitu lari zigzag. Lari zigzag kalian harus memahaminya. Zigzag berarti posisinya zigzag, berbelok-belok. Nah, bisa dipahami? Jadi tidak hanya lurus, tetapi kita melakukan dengan zigzag. Bagus. Sudah siap praktek? Sudah siap? Bagus. Yuk kita praktek variasi yang pertama, yaitu jalan jinjit. Kita praktekkan bersama-sama. Baik, untuk jalan jinjit sama, tadi menggunakan ujung kaki. Nah. Sekali lagi. Baik, itu tadi praktek jalan jinjit. Jadi menggunakan ujung kaki kita. Sekarang yang kedua, meloncat tanpa awalan. Jadi kita berdiri di posisi itu, kemudian meloncat. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Siap? Ya. Sekali lagi. Ya, jadi langsung meloncat. Baik, sudah bisa. Sekarang kita masuk di praktek yang ketiga, yaitu melompat melewati rintangan. Nah, dilihat rintangannya seperti ini. Rintangannya hanya berupa benda yang ditata rapi,
kemudian kalian nanti melakukan lompatan. Sudah siap? Yuk kita praktek. Ya, baik. Kita masuk praktek yang ketiga, yaitu kita tinggal melompati rintangan. Sekali lagi. Oke, baik. Mudah bukan? Jadi hanya kita melompati rintangan. Bisa dipahami? Pinter. Sekarang kita masuk ke praktek yang keempat untuk tahap 2, yaitu yang variasi, yaitu lari zigzag. Pak Jan berikan contoh dengan lambat dulu, kemudian kita lanjut ke gerak yang cepat. Siap? Yuk kita coba. Jadi tahapannya mudah, tinggal kalian mengikuti alur dari rintangan yang kalian susun tadi. Siap? Nah. Sekali lagi. Sekarang yang lebih cepat. Sekali lagi. Baik, itu tadi contoh praktek dari lari zigzag. Bisa dipahami? Selamat mencoba. Nah, sesudah tahap 2, sekarang kita masuk tahap contoh kombinasi gerak tubuh. Mari kita siapkan untuk prakteknya. Baik, sekarang kita masuk di praktek yang terakhir, yaitu tadi apa? Setelah gerak dasar, kemudian gerak variasi, kemudian masuk gerakan apa tadi? Ya betul, gerak kombinasi jalan, lari, lompat dan loncat. Nah, sekarang yang kita praktekkan ada 4 contoh. Yang pertama, gerakannya itu nanti lari dulu, lalu lompat. Yang kedua, gerakannya berjalan, kemudian lompat, kemudian loncat. Yang ketiga, gerakan berjalan, dan kemudian saat berlari itu saat posisinya kembali. Jadi jalan dulu, saat kembali berlari. Yang terakhir nanti kita praktekkan start jongkok dengan aba-aba. Aba-aba start jongkok yaitu bersedia, siap, kemudian ya itu langsung berlari. Bisa dipahami? Pinter. Baik, sekarang kita praktek yang pertama, yaitu gerakan lari lalu melompat. Yuk kita praktekkan. Jadi gerakannya lari dulu, kemudian melompat. Sekali lagi. Baik, itu tadi yang gerak pertama. Sekarang gerak yang kedua, berjalan, melompat, kemudian loncat. Yuk kita praktekkan. Pertama, berjalan, melompat, kemudian loncat. Sekali lagi. Berjalan, melompat, kemudian loncat. Nah, itu untuk praktek yang kedua. Sekarang ketiga, berjalan ke depan, kembalinya berlari. Sudah siap? Yuk kita coba.
Pertama berjalan dulu, kembalinya berlari. Sekali lagi, berjalan dulu, kembalinya berlari. Nah, bisa dipahami? Bagus. Sekarang tinggal praktek yang terakhir di tahap gerak kombinasi, yaitu berlatih start jongkok. Aba-abanya bersedia, siap. Ya, jadi pada aba-aba bersedia itu jongkok. Tangannya membentuk huruf L seperti ini. Ya, kemudian diikuti dengan lutut menekuk. Siap. Badan sedikit membungkuk, ya. Saat aba-aba ya baru berlari. Sudah siap? Yuk kita praktekkan. Pada aba-aba bersedia, ingat tangannya ya. Dari depan dulu. Bersedia. Nah. Pandangan lurus ke depan. Siap. Membungkuk, ya, berlari. Nah, bisa. Sekarang Pak Jan praktekkan dari samping. Bersedia. Siap. Ya. Nah, baik, itu tadi contoh gerakan untuk start jongkok beserta aba-abanya. Jadi Pak Jan ulangi lagi, untuk start jongkok, aba-aba bersedia, tangannya membentuk huruf L seperti ini ya. Kemudian diikuti dengan jongkok. Setelah bersedia, lanjut ke tahap siap. Jadi badannya sedikit diangkat. Tetap membungkuk tapi diangkat. Dan saat aba-aba ya, kalian langsung berlari. Bisa dipahami? Pinter. Baik, sekian video dari Pak Johan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, Pak Jan mohon maaf. Selamat praktek. Terima kasih dan sehat selalu. Dadah.